Bukan tunggu engkau baik. Kalau engkau sudah lebih baik, engkau sudah makin lama makin baik. Skor dari TOEFL sudah sampai 585 atau sudah 590. Nah, engkau boleh terima jadi murid. Itu bukan cara Tuhan bekerja. Pada saat engkau masih mati dalam dosa, pada saat engkau mati dalam pelanggaran, engkau dihidupkan kembali. Berarti apa? Tidak ada jasamu, tidak ada inisiatifmu, tidak ada sesuatu bagian daripada penggunaan kebebasan. Tidak ada. Roh Kudus memperanakan kita. Waktu kau mati di dalam dosa, Dia menghidupkan kita kembali. Jadi kita sama sekali pasif. Tetapi Dia menghidupkan kita kembali untuk menjadi sombong. Tidak. Dia menghidupkan kita kembali untuk menjadi congkak. Nah, saya orang selamat, engkau tidak. Aku pilihan, kamu tidak. Barang siapa membanggakan diri karena dia kaum pilihan. Lalu dengan syarat seperti ini dia menghina mereka yang tidak bertobat. Membuktikan dia belum mengerti kebenaran Tuhan. Dan mungkin dia tidak tergabung kaum pilihan. Saudara-saudara. Barang siapa mengatakan saya Kristen, saya pasti masuk surga. Saya berzina, berbuat apa pun tidak apa-apa. Karena saya adalah orang Kristen. Engkau yang tidak Kristen, engkau pasti binasa. Orang ini membuktikan dia sama sekali bukan Kristen. Dia mungkin anak keturunan bangsa Kristen. Anak keturunan daerah Kristen. Anak keturunan dari suku Kristen. Tapi dia bukan Kristen. Kristen yang sesungguhnya adalah di hadapan Tuhan sadar. Saya tidak ada apa-apa. Saya orang berdosa, saya orang hina. Yang membuat saya hidup adalah Tuhan. Dan Tuhan yang telah menghidupkan saya adalah supaya saya menyedih, bersedih dan menyesalkan dosa. Bertobat dan hidup di dalam kesucian. Itu sebab saudara-saudara, setelah anak itu dilahir, lalu dia menghirup udara pertama, lalu dia nangis. Roh Kudus yang bekerja di dalam dia, mengakibatkan dia mengerti standar Tuhan. Dan menyadari kerusakan diri. Dan menyesali akan dosa. Pertobatan itu adalah satu buah yang dihasilkan oleh pekerjaan Tuhan. Pertobatan adalah sesuatu pernyataan. Dia sudah mempunyai hidup yang baru. Orang tanpa mempunyai hidup yang baru. Tidak mungkin mempunyai standar hidup baru untuk menyesali hidup yang lama. Engkau mempunyai hidup baru itu membuktikan engkau sekarang tahu. Hidupmu terlalu jauh daripada kehendak Tuhan. Hidupmu terlalu melarat. Terlalu jauh dari standar Tuhan. Engkau boleh menangis. Saudara-saudara. Pada satu kali saya berada di Siantar. Saya mengatakan. Selama hidupmu. Saya mau tanya. Pernahkah satu kali engkau berlutut di hadapan Tuhan nangisi segala dosamu? Pernahkah engkau menjadi orang yang disadarkan? Lalu mengetahui dirimu orang yang begitu najis. Lalu engkau berlutut minta pengampunan Tuhan nangis. Engkau dari kecil nangis karena engkau kurang cantik. Engkau nangis karena dipukul. Engkau nangis karena dihina. Tapi engkau pernahkah nangis karena dosamu dengan sedih luar biasa di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, setelah saya berkhotbah, wali kota yang ikut kebaktian itu, malamnya dia berkata, saya baru sadar, saya adalah orang Kristen yang dari kecil dilahirkan keluarga Kristen. Dan saya bangga saya Kristen. Tapi saya mendengar khotbah ini, saya sadar saya belum pernah sungguh-sungguh menangisi dosaku satu kali pun di hadapan Tuhan. Menjadi orang berkebudayaan Kristen, menjadi anggota di dalam gereja Kristen, menjadi orang yang dilahirkan di daerah Kristen, sama dilahirkan pula oleh Roh Kudus. Itu dua hal. Saudara-saudara. Orang dilahirkan pula oleh Roh Kudus. Diperanakan pula. Diberikan hidup yang baru. Salah satu buahnya adalah. Dia mulai menyesal. Mulai sadar. Dia adalah manusia dicipta Tuhan. Terlebih begitu jauh dari Tuhan. Maka dia minta pengampunan Tuhan. Dia rendah hati. Dan ketakutan tidak diterima oleh Tuhan. Orang yang ketakutan tidak diterima Tuhan adalah orang yang sudah diterima oleh Tuhan. Orang ketakutan hidupnya dibuang oleh Tuhan adalah orang yang sudah diberi hidup baru. Dia adalah manusia dicipta Tuhan terlebih begitu jauh dari Tuhan. Maka dia minta pengampunan Tuhan. Dia rendah hati dan ketakutan tidak diterima oleh Tuhan. Orang yang ketakutan tidak diterima Tuhan adalah orang yang sudah diterima oleh Tuhan.
Orang ketakutan hidupnya dibuang oleh Tuhan adalah orang yang sudah diberi hidup baru oleh Tuhan. Ini paradoks. Seperti engkau naik ke rumah yang tinggi sekali, engkau takut jatuh. Waktu engkau takut jatuh, seluruh kaki engkau ngilu sekali. Engkau takut jatuh membuktikan engkau belum jatuh. Justru mereka yang tidak takut jatuh, gampang jatuh. Mereka yang merasa diri baik, jauh dari Tuhan. Mereka yang diri jauh dari Tuhan, sedang didekatkan kepada Tuhan. Nah saudara, ini pengalaman rohani. Di dalam episode 2 ini ayat 1 dan ayat 5 itu kuncinya. Engkau mati di dalam dosa. Engkau mati dan engkau tidak mungkin mempunyai reaksi. Engkau tidak mungkin mempunyai kesadaran. Engkau tidak mungkin mempunyai pengertian. Engkau tidak mungkin memilih. Engkau tidak mungkin mempergunakan hak kebebasanmu. Tidak mungkin. Engkau pernah mempergunakan hak kebebasanmu untuk berbuat dosa, berzina, berjudi, berbuat segala macam jahat. Engkau melakukan segala sesuatu melawan kehendak Allah. Itu ada. Tapi memperlakukan diri dengan menggunakan kebebasan untuk memilih anugerah Tuhan. Tidak bisa. Tidak mungkin. Engkau kalau bisa memilih Tuhan, ada karena Tuhan memilih engkau terlebih dahulu. Engkau bisa bertobat karena Tuhan telah memberikan hati pertobatan kepadamu. Engkau bisa menyesal dosa karena Tuhan memberikan standar kesadaran kepada engkau tentang berapa suci adanya Tuhan. Begitu lihat kesucian Tuhan, baru sadar ketidaksucian diri. Begitu melihat cinta yang sempurna, baru melihat kita penuh dengan kebencian. Begitu melihat Tuhan begitu berkorban bagi engkau, baru tahu engkau betapa berharga, perlu korban begitu besar. Nah, ini semua adalah spontan refleksi daripada kesadaran melihat Tuhan. Tapi mana kita bisa melihat Tuhan? Kita hanya bisa melihat dunia. Kita hanya bisa melihat keuntungan. Kita hanya bisa melihat profit untuk diri. Saben hari yang kita cari, yang kita lihat itu mana yang bisa saya ambil, bisa saya ambil, bisa saya ambil, bisa rampas untuk diri. Engkau tidak bisa lihat dari Tuhan. Pada satu saat Roh Kudus menenangkan kepalamu, merubah arahmu. Engkau melihat, engkau sadar cilaka. Yang itu begitu mulia, yang di sini begitu malu, begitu hina. Nah, engkau mulai melihat Tuhan. Tuhan ini tidak penting, tapi dulu saya begitu mementingkan. Saudara-saudara, saya percaya ada kehendak Tuhan untuk zaman ini. Di dalam kebahayaan Indonesia begitu besar, semua orang telah menganggap uang paling besar. Tuhan membuat hancur keuangan. Suruh engkau mengetahui, dirimu mempunyai jiwa lebih penting dari uang yang kau cari. Berapa tahun akhir ini saya melihat orang datang ke dalam kebaktian. Mereka ya Senin sampai Sabtu Tuhan mereka adalah uang. Hari Minggu berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan mereka boleh dapat lebih banyak uang. Jadi Senin sampai Sabtu cari uang. Minggu bukan cari Tuhan. Cari kekuatan Tuhan untuk mendapat lebih banyak uang. Akhirnya engkau memperoleh seluruh dunia, kehilangan nyawamu, apa gunanya? Tuhan mengatakan kepadamu, kau kira uang itu Tuhanmu? Saya dengan angin sedikit saja menghancurkan orang paling kaya. Ada orang sudah tumpuk uang sebegitu banyak puluhan tahun hanya karena mau menjadi lebih besar. Di dalam bulan terakhir pinjam banyak dolar. Akhirnya semua uang mereka yang pernah dimiliki hancur di dalam satu malam. Kau sandar kepada siapa? Kau sandar kepada dunia? Kau sandar kepada dolar Amerika? Kau sandar kepada Uncle Sam? Saudara-saudara, kamu mempunyai bapak asli di situ, tidak mau. Cuma mau uncle-uncle di dunia. Ada baiknya Tuhan menggugah kita. Di dalam kesulitan-kesulitan Tuhan membuka kuping kita. Semua kotoran dikeluarkan. Kita baru dengar. Firman itu firman. Firman itu kekal. Dunia ini tidak kekal. Kerajaan Allah tidak tergoncang. Kerajaan dunia goncang. Presiden sendiri mengatakan, dolar sudah overvalue. Mestinya berhenti pada 2.800. Tidak bisa dipercaya. Presiden pun tidak bisa dipercaya perkataannya. Bank Indonesia pun tidak bisa dipercaya. Bank Thailand, Bank Bangkok, Bank Filipina, Central Bank of Philippines, semua. Bahkan Soros sendiri tidak bisa mengetahui akan kemana. Seorang memberikan satu makalah kepada saya dan di dalam apa yang dikatakan oleh Soros, dia mengatakan satu kalimat, I am God. Begitu saya melihat kalimat itu, saya doa Soros harus satu hari gagal.
supaya dia tahu dia bukan Allah. Maafkan, Stephen Tong adalah orang yang berjuang untuk kerajaan Tuhan Allah ini, tidak mau kompromi. Jangan kira kau kaya, saya takluk. Jangan kira kau miskin, saya hina, tidak. Saya cuma